20 tahun. Berbeda dengan Satbor yang kini menuai nasib miris ditahan dan jadi tersangka hingga membuat desanya jadi mendadak sepi. Sejumlah tempat di Indonesia juga jadi mendadak ramai mendulang fenomena dijadikan tempat streaming. Buktinya, tak hanya di Sukabumi, kampung tempat Satbor, kawasan kilometer 0 dan seputaran Tugu, Yogyakarta, kini juga ramai dijadikan tempat live streaming oleh sederet konten kreator. Tak tanggung-tanggung, sekali beraksi bisa ada 11 lebih konten kreator yang melakukan live streaming berderet panjang. Hal ini sontak menjulangkan pro kontra karena tak sedikit wisatawan yang benar-benar ingin menikmati kawasan 0 km dan seputar kawasan Malioboro yang mengeluh terganggu oleh aktivitas para streamer ini. Uniknya, bak jamur tumbuh di musim hujan. Meski fenomena streaming di Jogja ini diwarnai pro kontra, fenomena live streaming juga merambah Jakarta. Tepatnya kawasan Banjir Kanal Timur alias BKT di Jakarta Timur. Kawasan yang awalnya sering dijadikan tempat untuk warga bersantai dan berolahraga karena rindang ini sekarang mendadak jadi arena puluhan live streaming beraksi dengan berbagai macam tingkahnya. Mulai dari berjoget hingga menyanyi yang sontak saja menjulangkan tanya. Beraksi di tempat umum, benarkah aksi para streamer ini bisa membuat publik gerah? Cinta tak dapat aku nikmati. Bang Ale, sapa dulu Bang Ale. Oh, ini Bang Ale, ini Mas Dimas Pals. Ini Mas Pin. Tuh. Kita live di Jogja. Join live sekarang ya. Kau bukan belahan jiwaku yang diturunkan Tuhanku menjadi pendamping hidupku. Dengarkanlah kesungguhan aku ingin mempersuntingmu. Menarik sih melihatnya juga, jadi kayak ikut rasa ingin ikut aja gitu. Nggak apa-apa lah, namanya manusia ya. Kalau aku orangnya positif aja ya. Sekarang gini aja, kalau yang bilang gitu berarti dia lagi nggak kerja gitu. Kita kan kerja ya, kita kan jualan. Kayaknya sekarang tuh emang nggak heran ya kalau misalnya aku juga kadang, misalkan aku juga sering live di situ juga gitu kan. Jadi kadang nggak heran kalau misalnya pas kita lagi lihat keluar di explore tuh ibu-ibu gitu atau siapa. Jadi sekarang tuh intinya adalah semua orang bisa berkarya gitu ya. Aktivitas live streaming yang kian mengganas sontak menggulirkan teka-teki. Ada fenomena apakah ini? Pasalnya, bukan hanya kalangan masyarakat biasa yang mendadak beralih jadi live streamer, bahkan jajaran selebriti pun tak kalah giat melakukan live streaming hingga tak keberatan turun pamor. Buktinya, terlepas dari image mereka sebagai artis yang hidup glamor, dikelilingi kemewahan, artis seperti Sarwendah pun getol melakukan live streaming untuk menjual baju murah. Bahkan Baim Wong pun menjual panci dan penggorengan dengan cara live streaming. Tapi yang lebih mengejutkan, banyak selebriti seperti Indra Rusli hingga Amanda Manopo yang bahkan tak melakukan aktivitas apapun, tapi mendulang cuan hingga konon ratusan juta dalam sehari karena mendapatkan banyak gift saat melakukan live streaming. Yang sontak saja mencuatkan tanda tanya, benarkah publik hingga artis getol berbondong-bondong melakukan live streaming demi mengumpulkan cuan hingga jutaan rupiah dari gift saat mereka tampil? Yang jelas, pakar pengamat sosial media mengulik bahwa live streaming menunjukkan gejala bahwa masyarakat mengalami kesulitan untuk mencari sumber pendapatan. Sebegitu melimpahkah pengangguran di Indonesia?
sehingga banyak yang berlomba-lomba mengais uang lewat fenomena live streaming. Namun di sisi lain, ada pula beberapa artis yang justru marah dan menolak diberi gift saat sedang live seperti yang Luna Maya lakukan. Khawatir ya. Hai, saya join live sekarang karena kita lagi cuci gudang. Ini ada gamis 100.000 dapat 2 langsung dan masih banyak model barunya lagi juga. Jadi kayak kita disuruh live, tapi kita di ban, gimana tuh ya? Jadi kayak ada netizen yang nge-report akun aku. Jadi bukan netizen doang. Nah, dari orang TikToknya pun bilang gitu loh, kalau misalnya itu ada yang kayak istilahnya mungkin ada orang yang nggak suka, jadi akun aku tuh di report terus. Ini gede. Ini kalau di luaran 8 liter. 8 liter itu? Ini 8 liter kalau di luaran. Langsung aja cepat payment ya. Ini harganya udah murah banget loh. Ini harga termurah sayang. Aku dikasih paus. Aku jadi makasih loh. Terus. Gue nggak usah syuting ini. Terus. Astaga. Ini nggak salah, banyak banget ininya. Gift-nya. Alhamdulillah setiap kali live TikTok rame viewersnya, yang beli juga alhamdulillah banyak. Alhamdulillah, makasih. Guys, nggak usah kasih gue rose nggak usah. No. Biarin. Tapi kan jangan ngajarin orang untuk nggak ngapa-ngapain terus cuma live berjam-jam dengan ekspektasi dapat duit dari situ. Merupakan suatu gambaran bahwa di masyarakat pada saat sekarang ini memang kesulitan untuk mencari sumber pendapatan lain. Hal ini akan berimbas kepada orang lain yang menjadi ikut-ikutan, sehingga bisa mengakibatkan malas untuk bekerja, terpaku untuk senantiasa mengemis kepada penonton, dan ini harus dihindari. Jauh dari kemeriahan fenomena sosial media Indonesia yang tengah dibanjiri aksi live streaming di dunia nyata, artis Tamara Tiasmara justru sedang mendulang drama yang menguras emosi. Gara-gara sidang vonis kasus kematian Dante sang putra yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin kemarin, setelah hampir setahun berjalan. Ya, bersiap mendengarkan putusan vonis hakim atas terdakwa Yuda Arfandi, Tamara datang ke ruang sidang bersama ibu dan keluarganya dengan pemandangan dramatis. Karena Tamara tak hanya membawa 2 buah figura besar foto Dante, tapi juga sudah terlihat tak bisa mengurai air mata, bahkan sebelum sidang dimulai. Tamara dan ibundanya pun memilih duduk paling depan. Ruang sidang semakin diwarnai tegang ketika hakim membacakan kesimpulan sidang yang panjang, membuat ibu Tamara terlihat serius berkomat kamit menggumamkan doa. Karena atas nama terdakwa Yuda Arfandi dibuka dan saya nyatakan terbuka umum. Setelah mendengar jawaban atau duplik penasihat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut. Namun suasana serius dan sedih yang meliputi Tamara dan keluarganya mendadak ambyar ketika tiba-tiba hakim membacakan vonis hukuman untuk Yuda yang berisi bahwa hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara yang langsung tanpa pertimbangan dijawab permintaan banding oleh Yuda, yang sontak saja membangkitkan amarah Tamara dan keluarganya. Pasalnya, tak ada satupun dari pihak Tamara yang terima jika Yuda Arfandi dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Sehingga ibunda Tamara bahkan emosi dan menangis meneriakan kata pembunuh.
Sebuah keputusan yang uniknya tak hanya membuat pihak Tamara kecewa, tapi juga pihak keluarga Angger Dimas ayah Dante sangat kecewa. Lalu benarkah alasan hakim memvonis 20 tahun penjara karena terdakwa masih berusia muda dan berlaku sopan selama persidangan? Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Artanti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. 20 tahun. Oh, langsung mengajukan banding ya? Dapat ya? Baik. Bunuh kok banding? Untuk mau banding pakai apa? Jadi gini aku bilang ya, kalau apapun itu hukumannya, entah itu seumur hidup, 20 tahun, mati, itu nggak sebanding sama yang aku rasain, itu nggak bisa balikin Dante juga di aku, Tapi aku tetap bekerja keras pokoknya untuk menuntut keadilan untuk Dante. Nggak puas sih Mbak, sama sekali saya nggak puas sih. Keluarga juga nggak ada yang puas juga sih. 20 tahun itu kan bisa berkurang-kurang sampai mungkin sampai 10 sampai apa revisi kan. Menurut saya nggak sebanding aja. Makanya saya setuju sama hakim yang kedua itu ngomong harus yang pantas ya seumur hidup karena memang terbukti bersalah. Sangat kecewa sebenarnya. Tapi saya berusaha untuk tegar. Saya berusaha untuk menerima kenyataan ini seperti apa. Ya saya sempat shock juga kalau melihat loh kok nggak sesuai dengan harapan yang dituntut sama JPU kan. Tapi itu saya berpikir apa iya seperti itu? Sangat. Mas Angger terutama, hebat banget. Baru selesai dibacakan langsung banding. Karena responsif sekali kan, kalau orang bilang kan. Biasanya kalau orang dalam persidangan kan, saya minta pikir-pikir dulu. Seminggu atau 1-2 hari ini. Tapi ini langsung merespon kan. Dan di tengah tangis mendengar vonis untuk terdakwa yang tak sesuai dengan harapan keluarga korban, Tamara pun mengutas sebuah penyesalan karena telah menitipkan putranya Dante kepada terdakwa hingga akhirnya terbukti dibunuh terdakwa. Penyesalan itu keluar dari mulut Tamara saat Cornelia Agatha, pemeran Sarah di sinetron Sidul Anak Sekolahan yang kini menjabat sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak, mendampingi Tamara dan mengingatkan para orang tua agar berhati-hati dalam menjaga anaknya. Menurut Cornelia, seorang anak wajib dilindungi karena anak belum bisa membela dirinya sendiri ketika mengalami kejahatan. Cornelia pun langsung berusaha menenangkan Tamara. Cornelia menyebutkan bahwa kematian Dante bukanlah kesalahan Tamara. Ini ada leganya, ada keselnya, campur aduk. Untungnya semuanya aku selalu dikelilingi dengan orang-orang baik, dari keluarga, dari keadilan, kuasa hukum, semuanya, teman-teman media. Dan aku sangat mengapresiasi pokoknya kepolisian, jaksa penuntut umum dan majelis hakim untuk semua ini. Perasaan Tamara, keluarga, dan juga keadilan untuk Dante itu sendiri mestinya bisa lebih dari itu, tapi balik lagi kita mengapresiasi sih gitu. Sangat-sangat. Yang penting juga kan ini kan ada mamanya ya, yang juga kita harus neneknya juga, tante, iya. Nggak kuat ya. Iya, yang harus kita support juga ya, secara psikis, mental gitu. Makanya itu tugas saya juga untuk menjaga semuanya, untuk supaya Tamara tetap semangat menjalani hidup seperti itu, dan juga ya bisa mengikuti proses hukum dengan baik seperti itu.
Ya, tak ada hukuman yang bisa mengembalikan nyawa Dante yang seharusnya bisa tumbuh besar dan ceria jika tidak dihilangkan nyawanya oleh Yuda sang calon ayah tiri. Lantaran itulah, terlepas dari reaksi keluarganya, ada sebuah kabar yang membuat hati Tamara semakin terenyuh. Pasalnya, di hari di mana vonis hukuman Yuda Arfandi dibacakan, di hari itu pula Tamara mendapat pemberitahuan jika barang dan baju yang terakhir dikenakan Dante sebelum meninggal yang selama ini ditahan untuk dijadikan bukti kasus kematiannya, akhirnya bisa dikembalikan kepada Tamara. Membuat Tamara sedikit terhibur meski sempat menangis di ruang sidang bak mendapatkan charge semangat baru. Karena baik pihak Tamara maupun pihak keluarga Angger Dimas ayah Dante sama-sama bertekad serius untuk menghadapi manuver usaha banding Yuda Arfandi dengan strategi yang lebih jitu untuk mendapatkan keadilan atas kematian Dante. Barang kayak baju renangnya, handphonenya gitu. Tapi mau dibalikin kok, tapi harus aku ambil karena kan itu kenang-kenangan terakhir ya yang dipakai ya sama dia. Makanya tadi aku langsung mau kejar ke belakang tuh mau ngambil itu, ternyata gak taunya bukan di sini ngambilnya. Saya pengennya sih seumur hidup atau mati deh. Seumur hidup.